Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Rizkananda dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini ingin mewawancarai Wakil Kepala Sekolah SDN Semanan 05 Pagi dalam rangka untuk memenuhi tugas PLP 1 yang ada di semester 4 ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ingin mewawancarai Ibu dalam rangka untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disingkat dengan PLP 1. Apakah Ibu dapat berkenan untuk kami wawancarai? Insya Allah. Baik, Bu, terima kasih. Pada Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Selamat datang kepada adik-adik saya ya yang ingin mewawancarai saya. Perkenalkan, saya adalah Ibu Ponirah SPDMN. Di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah SDN Semanan 05 Pagi. Saya ucapkan terima kasih sudah datang ke tempat kami untuk wawancara keadaan sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana karakteristik peserta didik dari kelas rendah sampai kelas tinggi yang ada di sekolah ini? Karakteristik peserta berdidik di SDN Semanan 05 itu ya namanya kepribadian ya, ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi dengan yang kurang baik itu kita didik melalui bidang-bidang agama, melalui kesopanan sopan santun, baik itu di sekolah maupun dari rumah. Kita anjurkan kepada orang tua untuk melakukan dan memberi contoh-contoh yang baik-baik. Nah, di sekolah itu pendidikan karakteristiknya melalui pendidikan bidang agama, melalui pembiasaan, melalui kedisiplinan, melalui seni budaya. Untuk itu makanya SDN Semanan 05 insya Allah kepribadiannya anak-anak ini mempunyai karakteristik yang bagus insya Allah. Lalu bagaimana cara Ibu membentuk peserta didik yang ada di sekolah ini dalam perihal bisnis yang ada di sekolah ini? Ya itu tadi kan melalui pembiasaan terutama ya, selain kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara otomatis yang kita lakukan setiap hari, pendidikan karakteristik itu terutama untuk melakukan visi dan misi itu melalui itu tadi pembiasaan. Pembiasaan itu dilakukan hampir setiap hari di Semanan 05 itu. Mulai dari hari Senin itu diadakan upacara. Jadi upacara itu anak-anak sudah siap, 6:30 itu sudah mulai upacara sampai 7:30 itu upacara. Selanjutnya untuk hari Selasa pembiasaan di kelas, pembiasaan membaca buku, pembiasaan kedisiplinan, seni budaya, dan semuanya dilakukan di sini untuk membentuk. Apa saja bagian struktur yang terdapat di sekolah ini? Bagian strukturnya, struktur itu kebetulan ada di kantor. Nanti silakan untuk mengecek dan melihat struktur itu mulai dari kepala sekolah, ketua komite, ya, guru, terus termasuk pustakawan, termasuk penjaga kebersihan, semuanya ada di situ. Dan nanti ada surat-surat tugas kalau emang membutuhkan silahkan nanti minta ke bagian tata usaha untuk lampirannya dan sebagainya, ya. Iya Ibu, kemudian bagaimana tata cara kerja masing-masing dari struktur yang ada di sekolah ini Bu? Iya, struktur sekolah itu kan sudah mempunyai tugas masing-masing. Contoh kepala sekolah memanajemen semua yang ada di sekolah ini, baik karyawan, kegiatan belajar mengajar, itu adalah tugas kepala sekolah. Nah, wakil adalah membantu baik itu bidang kurikulum maupun bidang sarana prasarana, itu membantu bagaimana terlaksananya kegiatan sekolah ini supaya berjalan dengan lancar.
Nah, untuk komite kerjasama kami dengan komite kerjasama untuk kemajuan sekolah. Misalnya ada kegiatan apa, kita undang untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Untuk tata usaha adalah kerjanya adalah administrasi, biasa mengerjakan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi sekolah, baik administrasi guru maupun administrasi yang lain. Nah, untuk penjaga perpus adalah khusus menjaga perpustakaan supaya berjalan perpustakaan, ada yang jaga satu orang. Untuk yang lain nanti SK dan sebagainya lampirannya ada di sana, sesuai dengan tugas masing-masing atau tupoksi masing-masing. Baik Bu, untuk selanjutnya apa saja peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini, baik untuk guru maupun siswa? Iya, tata tertib lisan dan ada tata tertib yang sifatnya tertulis. Nah, tata tertib yang tertulis itu ada tata tertib untuk sekolah, ada tata tertib juga kelas. Nah, tata tertib sekolah itu yang membentuk adalah semua tim yang ada di sekolah, termasuk guru, termasuk semua yang ada di sekolah ini ikut berpartisipasi dan membentuk tata tertib dan wajib dipatuhi oleh yang ada di sekolah. Nah, tata tertib kelas itu yang membentuk hanya satu sekelas masing-masing. Itu disepakati oleh guru kelas, wali kelas, dan anak didik itu sendiri. Nah, untuk yang lisan hanya sekedar lisan, anjuran-anjuran itu juga ada yang sifatnya untuk kebaikan peserta didik yang tertulis ya. Tapi contohnya untuk peserta didik itu teguran, contoh peraturan lisan itu seperti apa Bu ya? Ya misalnya kalau misalnya nih anak sering nggak masuk misalnya ya, misalnya 2 kali sampai ketiga kali, pertama teguran lisan, habis itu teguran tertulis, dipanggillah orang tua. Kenapa anaknya terjadi hal-hal yang seperti ini, yang tidak mematuhi peraturan sekolah, itu selalu dilakukan di sini. Gitu. Terus selanjutnya ada atau tidak teguran untuk guru yang untuk melanggar peraturan? Ada teguran untuk guru ada. Itu nanti yang negur. Kalau ditanganin kepala sekolah tidak bisa, nanti ada jenjang berikutnya yang nanganin adalah pengawas. Tapi kalau masih bisa ditangani di sekolah, guru hanya cukup diarahkan oleh kepala sekolah. Nah, nanti kalau kepala sekolah memang masih nggak bisa juga, nanti ada di atasnya yaitu pengawas sekolah dan seterusnya, ada jenjangnya masing-masing. Bu, selanjutnya kegiatan formal apa saja yang rutin dilaksanakan dalam sekolah ini? Ya, contohnya ya kegiatan yang dilakukan rutin di sekolah yaitu tadi 1 upacara, 2 paskib, 3 marawis. Ya, marawis itu setiap hari Jumat itu yang mengarah ke keagamaan. Terus literasi itu membaca di perpus. Literasi itu kita adakan di perpus, tapi ada juga literasi yang diadakan di kelas masing-masing. Jadi setiap kelas itu punya perpus kecil. Jadi setiap kelas itu harus punya perpus kecil di pojok bacaan namanya. Itu yang kami lakukan setiap hari untuk kegiatan formal. Paskibra itu dilaksanakan setiap hari Rabu. Marawis dilaksanakan setiap hari Jumat. Itu yang dilaksanakan secara rutin di sekolah itu kegiatan. Selanjutnya Bu, apa saja eskul yang paling banyak diminati oleh siswa di SD ini? Yang paling diminati adalah pramuka, karena pramuka itu membuat anak senang ya. Dari kelas 1 ke kelas 3 kalau nggak ada pramuka itu Bu suka nanya, kok nggak pramuka gitu, karena memang membuat dia secara fisik bisa bergerak, bisa melakukan hal-hal yang baik, senang ya, apalagi siaga itu bermain, kebanyakan bermain, jadi membuat anak senang. Nah, kalau udah kelas 4, kelas 5 itu namanya penggalang itu udah mengarah ke disiplinan, keterampilan, semapur dan lain-lainnya, udah banyak sekali. Itu yang paling diminati terutama di sini. Tapi marawis juga nggak kalah ini juga, banyak juga yang minat. Cuman kalau marawis kan hanya orang tertentu hobinya doang, kalau nggak hobi mereka nggak. Jadi kalau pramuka terutama yang lebih banyak diminati. Selanjutnya Bu, bagaimana cara pihak sekolah untuk mengapresiasikan kepada peserta didik yang sudah meraih prestasi dan membanggakan nama sekolah ini Bu? Ya terutama 1 diberikan sanjungan, 2 dapat sertifikat,
Ketiga, kadang-kadang dikasih uang pembinaan sebagai pemicu untuk supaya dia lebih semangat gitu. Nggak terduga ada anak kalau dapat juara 1, pihak sekolah ngasih uang jajan, istilahnya uang pembinaan lah gitu, supaya anak itu lebih semangat. Dan itu pun diumumkan di depan peserta didik lain, misalnya dapat piala dan sebagainya. Jadi mereka merasa dihargai, merupakan prestasi dia, diakui oleh teman-teman. Bu, apa saja pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah ini? Ya, agama itu terdiri dari pembacaan surat-surat pendek, terus sholat duha, merawis. Terus kesehatan dan kebersihan itu adalah cuci tangan, jumantik, budaya beberes. Budaya beberes itu adalah kerjasama dengan kayak kemarin itu membersihkan lingkungan yang ada di sekolah, membersihkan semuanya yang ada di sini, kerjasama dengan KFC kemarin itu namanya budaya beberes. Ada foto-fotonya juga. Terus kedisiplinan tadi adalah upacara dan paskib. Sosial budaya adalah menyanyi, menari, melukis dan menganyam. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah dapat berkenan untuk kami wawancarai dalam rangka untuk memenuhi tugas kami, yaitu pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disingkat dengan PLP 1. Mudah-mudahan SDN Semanan 05 pagi ini kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.